Oke, perkenalkan Kak, sebelumnya kami izin melakukan observasi dan semua wawancara. Perkenalkan, saya Zanadi Ramadanti dari Universitas Muhammadiyah Sektor Hamka. Dan ini teman saya, Adinda sama Saidina. Kita dari Fakultas Psikologi Hamka. Di sini kita mau tanya-tanya sedikit tentang perubahan perilaku terhadap pengguna KRL. sebelumnya Kakak udah menggunakan KRL berapa tahun ya Kak? Aku dari 1,5 Satu setengah tahun. Sebelumnya, sebelumnya Kakak kerja atau kuliah? kuliah. Oh, kuliah. Oke. Waktu ke kuliah, selain menggunakan KRL, Kakak pernah menggunakan transportasi lain? Paling KRL sama Transjakarta. Transportasi. Nah, tadi kan Kakak udah nyebutin nih KRL sama Transjakarta. Kira-kira perubahan Kakak, perbedaan Kakak ketika naik Transjakarta sama KRL itu apa ya? Kalau misalnya aku lebih prefer KRL ya dari rumah daripada Transjakarta, karena kalau KRL walaupun emang beda ada satu saat ya, tapi dia tuh transportasi yang nggak karet gitu loh. Kalau misalnya jaraknya itu nggak terlalu seperti TJ yang tidak apa sih, Karena kalau TJ suka macet ya. suka macet. Iya, Kalau jadi kereta ada lainnya sendiri ya. pasti lah, lebih pasti daripada Transjakarta. Berarti Kakak tuh lebih nyaman ya naik KRL dibanding Transjakarta? Iya, Karena Kakak tahu itu waktunya, lebih tahu waktu daripada TJ kalau perkiraannya. tapi kira-kira waktu Kakak menggunakan TJ sama Transjakarta tuh Kakak buka aplikasi yang ngeliat jam-jam ininya nggak, jam-jam kendaraannya ketika Kakak mau pulang atau mau berangkat? Kalau KRL ya, tapi kalau TJ mah enggak. TJ mah kayak semaunya aja. Oke. Waktu Kakak naik KRL nih, Kakak kan kadang suka dapet tempat duduk kayak itu, apa yang Kakak rasakan? Yang aku rasakan ya pastinya pegel ya. Lumayan 40 menit lah. Kakak dari mana? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Iya. Enggak kota sih. Tangerang Kota. Oh, berarti sebelah sana ya dulu ya? Iya, transit. Kan kalau di KRL itu kan biasanya suka dulu-duluan tuh. Iya. Ada yang tiba-tiba ibu-ibu suka minta gantian sama Kak. Tempat duduknya itu apa yang Kakak rasakan? Ya udah, kalau misalnya lihat dulu penumpangnya, kalau ibu-ibu yang emang udah lansia ya itu sampai itu yang belum punya kebutuhan khusus ya pasti dikasih lah buat duduk gitu. Tapi kalau misalnya itu punya kelihatan yang masih sudah masuk turun ke dia terus apalagi tidak misalnya duduknya tidak prioritas itu ya udah, ya biarin aja, dia tadi yang bilang prioritas. Tapi ketika ibu-ibu tetap Kakak nih Kak mau tukaran kayak ayo Kak duduk gitu, aku nggak duduk gitu gimana? Ya udah kasih aja ke tadi udah gitu. Oke, kita berarti kan Kakak baru 1,5 tahun nih ya? Dan kayak pernah nggak waktu itu kayak ribet keluar dari KRL apa sih kartu KRL? Biasanya kalau misalnya mau pakai KRL itu kan ada tap in tap ya. Ini kan nyiapin kartu ya Kak. Itu Kakak pernah keribetan nggak buat nyiapin kartu itu? Kalau dari dulu awal-awal sih iya, tapi semenjak pakai Lanjut ya, itu udah langsung digantungin aja deh. Oh, berarti sebelumnya Kakak taruh di mana kartunya? Taruh di tas lembaran, jadi kayak sebuah lembar kartu doang, kalau nggak dirapel di sini gitu. Oh, oke. Kakak lama setelah browse ke KRL, mana kebiasaan baru kayak mungkin bangunnya pagi atau kebiasaan yang lain yang tadinya tuh nggak pernah kakak lakuin jadi yang dilakuin karena harus naik KRL. Ya pastinya kita harus apa sih kebiasaan itu, kita misalnya masuk jam 8 dari rumah ini kita harus naik kereta harus jam segini, jadi emang bangun pagi lebih biasanya lebih ke bangun pagi terus habis itu harus tepat gitu loh di stasiunnya di jam segini kita harus naik
buat nyampe kampusnya itu jam segini tepat waktu gitu. Kan di dalam Transjakarta sama KRL itu kan ada perbedaan nominal ya, Kak? Ya. Kakak lebih works tuh yang KRL, harga nominal KRL atau transit. Sementara kalau misalnya itu ya Kak, kalau ke Jakarta kan dia seberapa jauh pun itu harganya tetap sama. Kalau misalnya KRL kan dia tiap ini kan pasti nambah-nambah gitu kan. Itu gimana kita? Ya, karena aku lebih suka KRL ya, dan dengan aku naik KRL ya, walaupun dia mau seberapa jauh, terus habis itu penggunaannya juga berbeda daripada DJ, aku lebih pilih KRL. Di sana kalau DJ itu juga waktunya itu nggak mesti ya, dia itu kadang-kadang lebih lama datangnya, kalau enggak ya macet gitu ya, ada kenapa-napa di jalan. Dan kalau KRL kan emang walaupun dia karet, tapi dia nggak sengaran daripada Transjakarta sebenarnya. Kita itu lebih prefer KRL. Kan di setiap kendaraan itu kan pasti punya trouble masing-masing ya Kak. Semisal Kakak lagi di kendaraan ini gitu tuh, lagi di KRL. Tapi tiba-tiba di KRL atau di Duri arah Tangerang itu ada trouble tuh Kak yang mengakibatkan Kakak harus berjam-jam di tempat itu. Apakah Kakak tetap nunggu nyampe berjam-jam keretanya benar-benar selesai atau Kakak prefer nyari kendaraan lain yang memang bisa Kakak tuh lebih cepat buat nyampe ke tempat itu. Ya pastinya kalau udah lama banget retnya ada kendala, ya pastinya kita nyari transportasi lain ya, nggak mau nunggu di situ aja, stuck di situ kan nggak tahu juga selesainya kapan gitu. Terus lebih ke cari transportasi lain. Tapi sebelumnya Kakak pernah nggak ngalamin kondisi-kondisi seperti itu? Sejauh ini sama aku naik KRL tuh alhamdulillah enggak sih, palingan kalau ngaret juga ya 10-15 menitan, nggak nyampe kayak berjam-jam setengah jam gitu. Tapi semisal Kakak udah telat nih, Kakak tahu nih Kakak bakal telat uh, naik KRL-nya atau ke tempat tujuan yang Kakak pengen tuju. Ada nggak rasa cemas atau rasa nggak enak itu yang ada dalam diri Kakak? Ya pasti, Aduh pengen buru-buru gitu. ya pastinya ada dong ya, kalau cemas betul seperti ya wah, udah rasa cemas. Cemas aja. Oke, ya. Makasih banyak ya Kak sebelumnya atas waktunya. Maaf kalau misalnya kita mengganggu waktu Kakak untuk berkegiatan selanjutnya. Kami sudahi ya. Terima kasih. Sama-sama.